Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dengan judul, Rahasia Keberkahan Hidup dengan Memperbanyak Sholawat. Sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena memiliki banyak keutamaan besar baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah beberapa keutamaan sholawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Mendapat sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan mengasihinya. Hadis riwayat Tobroni. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka ia akan dilindungi oleh Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah Azza wa Jalla mencatat untuknya 10 kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Sholawat dari Allah berarti rahmat dan berkah yang diturunkan kepada hambanya. Dengan memperbanyak sholawat, kita mendapatkan rahmat Allah yang berlipat ganda. 2. Diampuni dosa-dosanya. Sholawat merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan, menghapus 10 keburukan, dan mengangkatnya 10 derajat." Hadis riwayat Nasai. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan mengampuni dosanya. Hadis riwayat An-Nasai. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan mengampuni 10 dosa darinya. Hadis riwayat Nasai. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan ikhlas, Allah akan menghapus dosanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang kecil. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka doanya akan dikabulkan dan dosa-dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang bersolawat kepadaku ketika disebutkan namaku, maka dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang memperbanyak solawat kepadaku, maka Allah akan menghapuskan kesalimannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat dan menghapus darinya 10 dosa. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, dosanya akan dihapus oleh Allah. Hadis riwayat Nasai. Selain mendapatkan kebaikan, dosa-dosa kita juga diampuni, dan derajat kita diangkat di hadapan Allah. 3. Mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keutamaan terbesar bersolawat adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bersolawat untukku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu sore 10 kali, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." Hadis riwayat Tobroni. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa bersolawat kepadaku, maka aku akan memberinya syafaat di hari kiamat. Hadis riwayat Tobroni. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, maka ia akan mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Darimi. 4. Dikabulkan doanya. Sholawat merupakan sarana untuk mempercepat terkabulnya doa. Sebelum berdoa, kita dianjurkan membaca sholawat terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholawat kepada Nabi adalah doa yang paling mulia,
dan paling agung di sisi Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap doa itu tertahan tidak dikabulkan, hingga dibacakan sholawat atas Nabi. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap doa akan tertahan hingga seseorang bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Ad-Dailami. Barang siapa bersolawat untukku dalam sehari 100 kali, Allah mendatangkan hajatnya 100 hajat, yang 70 untuk akhiratnya, dan yang 30 untuk dunianya. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Dengan memperbanyak solawat, doa-doa kita lebih mudah diterima, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendapatkan kedekatan dengan Nabi di surga. Orang yang sering bersolawat, akan mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Abu Ya'la. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sesungguhnya di antara kalian yang paling dekat dariku di hari kiamat, adalah yang paling banyak bersolawat terhadapku. Hadis riwayat Baihaqi. Dekatnya seorang hamba dengan Nabi di akhirat, adalah kehormatan besar, karena berada di dekat Nabi, adalah kenikmatan yang luar biasa. 6. Menghapus kesulitan dan mendatangkan kelapangan rezeki. Banyak ulama yang menyebutkan, bahwa memperbanyak solawat juga dapat menjadi jalan, untuk mendapatkan kelapangan hidup, rezeki yang berkah, serta terbebas dari berbagai kesulitan hidup. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah, dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak solawat kepadaku, maka rezekinya akan diperbanyak oleh Allah." Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, rizkinya akan dimudahkan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah, hendaknya memperbanyak solawat kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, keluarganya akan dilimpahi keberkahan. Hadis riwayat Nasai. Betapa agungnya perintah untuk bersolawat, dan tentu Allah akan memuliakan orang yang mengikuti perintahnya. 7. Mengangkat derajat di dunia dan akhirat. Setiap kali kita bersolawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan, menghapus darinya 10 kesalahan, dan mengangkatnya 10 derajat." Hadis riwayat Nasai. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan meninggikan derajatnya 10 derajat. Hadis riwayat Nasai. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Perbanyaklah solawat kepadaku, karena Allah akan mengangkat derajatmu di akhirat. Hadis riwayat Tobroni. Barang siapa yang memperbanyak solawat, ia akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hal ini tidak hanya berlaku di akhirat, tetapi juga di dunia, di mana kita akan dimuliakan di hadapan Allah dan di antara sesama manusia. 8. Dihindarkan dari kesulitan dan kegelisahan. Bersolawat kepada Nabi, juga merupakan cara untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, kesedihan, dan kegelisahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku,
karena itu akan menjadi perisai dari segala musibah. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang memperbanyak solawat kepadaku, ia akan terbebas dari kesulitan dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa bersolawat kepadaku, Allah akan mengangkat darinya 10 kesusahan, dan memberi rahmat padanya. Hadis riwayat Tobroni. Bersolawat kepadaku dapat menyembuhkan hati yang kering dan gelisah. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang memperbanyak solawat kepadaku, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang memperbanyak solawat kepadaku, ia akan dihindarkan dari kesulitan dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, hatinya akan tenang, dan kehidupannya akan damai. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang memperbanyak solawat, maka Allah akan memberikan ketenangan, dan kedamaian jiwanya. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, akan turun kepadanya ketenangan, dan hatinya akan tenang. Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya solawat itu mendatangkan keberkahan di dunia, dan akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang memperbanyak solawat, ia akan disembuhkan dari penyakit hatinya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Barang siapa yang memperbanyak solawat kepadaku, ia akan terhindar dari mara bahaya. Hadis riwayat Tobroni. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, hatinya akan diliputi ketenangan. Hadis riwayat Ahmad. Solawat mendatangkan ketenangan jiwa, dan kedamaian hati bagi orang yang rutin mengamalkannya. 9. Mendapatkan rahmat dan salam dari malaikat. Selain Allah yang bersolawat kepada hambanya, yang bersolawat kepada Nabi, para malaikat juga ikut mendoakan, dan memohonkan rahmat bagi mereka yang memperbanyak solawat. Ini menunjukkan betapa mulianya amalan solawat di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang lalai dari bersolawat kepadaku, ia akan jauh dari rahmat Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku, kecuali malaikat akan menyampaikan kepadaku solawat tersebut. Hadis riwayat Nasai. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berjalan di muka bumi, dan menyampaikan solawat umatku kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. 10. Menjadi bukti cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat adalah bentuk nyata dari cinta seorang muslim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak solawat, kita menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi, dan keinginan kita untuk meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian, hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah bersolawat kepadaku sebagai tanda cintamu, maka kelak engkau akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Tobroni. Barang siapa mencintaiku, maka hendaknya ia memperbanyak solawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Solawat menjadi penguat rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan bagian dari kesempurnaan iman seorang muslim. 11. Solawat sebagai penolong di hari kiamat dan akhirat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah akan memberinya pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tobroni. Perbanyaklah solawat kepadaku, karena solawat itu menjadi pelindung dari keburukan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Baihaqi. Barang siapa yang membaca solawat kepadaku, maka Allah akan memberinya cahaya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Nuaim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku,
ia akan terbebas dari kesulitan di akhirat. Hadis riwayat Baihaqi, barang siapa yang bersolawat kepadaku, wajahnya akan bersinar di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Nuaim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, ia akan mendapatkan cahaya di hari akhir. Hadis riwayat Hakim. Solawat adalah penolong bagi yang membacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Hakim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, ia akan dijauhkan dari azab neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, ia akan mendapatkan benteng dari siksa api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, Allah akan menjadikannya perisai dari siksa api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka solawat itu akan menjadi cahaya baginya dalam kegelapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 12. Jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memperbanyak solawat kepadaku, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang memperbanyak solawat kepadaku, ia akan dipercepat masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang aku disebutkan di sisinya, lalu ia tidak mengucapkan solawat kepadaku, maka ia akan disimpangkan dari jalan surga. Hadis riwayat Tobroni. 13. Solawat sebagai cahaya di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak solawat kepadaku, Allah akan memberinya cahaya di dalam kuburnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Barang siapa yang memperbanyak solawat, ia akan dijauhkan dari azab kubur. Hadis riwayat Hakim. 14. Menguatkan iman dan jauh dari sifat kikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang muslim, sampai ia mencintaiku lebih dari dirinya sendiri, dan bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Perbanyaklah solawat kepadaku, karena itu akan menambah ketaatanmu kepada Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Barang siapa yang memperbanyak solawat, maka imannya akan semakin kuat. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang hatinya keras, hendaknya ia bersolawat kepadaku, karena itu akan melunakkan hatinya. Hadis riwayat Tobroni. Orang yang kikir adalah yang ketika disebutkan namaku, ia tidak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. 15. Bacaan solawat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad. Hadis riwayat At-Tobroni. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad, kama barokta ala ali Ibrahim, fil alamin, innaka hamidum majid. Artinya, ya Allah, kirimlah solawat pada Muhammad, dan keluarganya, seperti engkau mengirim solawat pada keluarga Ibrahim, dan kirimlah berkah pada Muhammad, dan keluarganya seperti engkau mengirim berkah pada keluarga Ibrahim, di antara yang lain. Ya Allah, segala puji sesungguhnya hanya milik engkau, Tuhanku yang maha mulia. Hadis riwayat An-Nasai. Bacaan solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau telah melimpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Memperbanyak solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan yang mendatangkan banyak sekali keutamaan. Selain mendapat rahmat dari Allah, diampuni dosa-dosa, dan diangkat derajatnya, orang yang memperbanyak solawat juga mendapatkan syafaat di hari kiamat, dikabulkan doanya, dan dimudahkan dalam berbagai urusan. Dengan segala keutamaannya, memperbanyak solawat menjadi bekal penting bagi seorang muslim, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.